Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang semoga kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa waffaqani wa waffaqakumullah, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arsyadani wa arsyadakumullah, yang semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di waktu maghrib ini berkat pertolongan Allah, kemudian berkat perjuangan kita, akhirnya kita bisa menunaikan sholat maghrib, kewajiban besar di waktu maghrib, dan ibadah-ibadah lain yang disyariatkan. Jadi kalau di waktu maghrib itu yang paling pokok kita sholat maghrib, dan masih punya peluang untuk menambah amalan-amalan sunnah, amalan mustahabbah, nafilah. Mungkin yang tadi datang lebih awal dia tahiyatul masjid atau dua qabliyah maghrib. Setelah maghrib kita zikir. Ini tidak wajib, tetapi terlalu sayang untuk dilewatkan. Apalagi yang sudah sepuh-sepuh masa lancing, ngerti lancing enggak? Kalau istilah di tempat saya di Jawa, salam langsung pelencing, salam langsung kabur. Assalamualaikum. Kalau bocah-bocah itu Masya Allah kita maklumi. Bahkan kalau anak-anak kita itu misalnya sholat maghrib tadi tenang, kemudian Assalamualaikum langsung maklum. Tapi 60 tahun mau kemana? Alhamdulillah, ya kan, dalam waktu maghrib kita punya kesempatan menegakkan sholat maghrib. Kadang-kadang sebelumnya kita sempat, tapi kalau kita datang sudah tegak jamaah tidak ada waktu lagi kan. Kemudian zikir ba'da sholat dan 2 rakaat sesudah maghrib. Ini setiap waktu maghrib terbuka, sebagaimana tadi dari subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Alhamdulillah. Nah, insyaallah biasanya sampai waktu isya tiba kita manfaatkan untuk ta'lim. Kalau hari Selasa itu kajiannya kitab Al-Adabul Mufrad. Kalau malam Ahad kajiannya tafsir juz amma. Tadi saya di WA oleh saudara saya, saudara sepuh, nggak tahu sepuh saya apa sepuh beliau. Ya saudara sepantar lah, sama-sama tua gitu ya. Katanya ini adalah ta'lim terakhir Ahad. Ini udah libur gitu ya, sahih? Nah, berarti insya Allah ini kajiannya kita rangkum. Kajian tafsir dan hadis. Artinya kita akan mengambil ayat-ayat Al-Quranul Karim, mengutip ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW. Baik, jemaah sekalian, kira-kira saat seperti ini yang paling pas itu materinya tentang apa? Kan seperti saum, oke. Atau persiapan menyambut Ramadan. Kan Ramadannya belum tiba. Kira-kira kalau kita saat-saat seperti ini ngaji bab haji misalnya, sebenarnya ilmu sih tetap, tapi dibanding dengan bab saum, insya Allah lebih relevan bab saum. Nanti kalau yang sudah mau berangkat haji, apalagi tahun ini sudah ada manasik dan lain sebagainya, sudah diurus oleh alhamdulillah banyak pihak. Baik, berarti kita sepakat pertemuan ini terakhir. Insya Allah nanti ketemu lagi kita setelah
Idul Fitr ya. Baik, kita akan mencoba untuk mengingat-ingat kembali hal-hal seputar Ramadan yang mudah-mudahan dari kajian ini kita bisa melihat keistimewaan bulan Ramadan, kemudian juga keistimewaan puasa dan hal-hal yang terkait dengannya. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, coba perhatikan ya, kita itu kalau melihat masjid ini sering saya ulang-ulang, hanya dengan mengandalkan mata kita penglihatannya. Ini bangunan sederhana kan? Sederhana ya, karena masih ada yang lebih mewah. Iya, bahkan ada rumah yang mungkin nilainya, maaf saja ya, nilainya rumahnya orang Bekasi ini 10 kali lipat Bekasi masjid ini. Maaf, ada ya? Banyak. Oh ya. Berarti kalau kita melihat ini hanya mengandalkan mata, ya bangunan istimewa, masjid yang terjangkau oleh panca indera kita, terutama penglihatan kita hanya itu. Tapi kalau kita melihatnya dengan Al-Quran dan Sunnah, apa ini? Ini Baitullah, rumah Allah. Diperintah untuk dimuliakan, dijaga kebersihannya, kesuciannya. Ya, yang bangun masjid ini, yang bangun masjid bukan hanya masjid ini. Orang-orang yang menyisihkan hartanya membangun masjid itu dijanjikan oleh Allah rumah di surga. Begitu itu kelihatan nggak pakai mata? Nggak kelihatan. Kelihatannya kalau kita melihat masjid berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Sunnah. Baik? Iya. Iya. Ini masjid itu adalah suatu tempat yang paling istimewa di muka bumi ini. Areal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah masjid. Yang paling dibenci oleh Allah pasar. Termasuk pasar modern. Tuh berderet itu. Pakuan, Revo, kesono Metropolitan, kesono lagi Sumarekon, bahkan baru lagi ada yang baru. Cuman saya belum ke sana. Ini kalau kita lihat ya, secara fisik kan Pakuan itu masya Allah mewah kan, tapi kalau kita melihatnya pakai dalil, Pakuan itu kalah istimewanya dengan ini. Ada apa di dalam masjid? Ya kalau dilihat secara kasat mata ada karpet, ada garis-garisnya, kadang-kadang ada orang rukuk sujud, itu kan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sholat berjamaah, itu orang-orang yang sholat berjamaah itu berpeluang untuk mendapatkan ganjaran 27 kali lipat dibanding dia sholat di rumah. Bahkan itu tidak flat, tidak datar begitu. Isya berjamaah seperti qiyamul lail separuh malam. Subuh berjamaah seperti qiyamul lail semalam suntuk. Ini kalau tidak diajarkan, orang melihat masjid itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau di masjid itu dikaji hadis-hadis begini ini, insya Allah masjid itu makmur. Orang kepengen ke masjid untuk mendapatkan keutamaan itu. Maka ada masjid-masjid mewah-mewah itu nggak ada orangnya. Kenapa? Karena fokusnya hanya bangun. Iya, puluhan miliar mestinya itu disampaikan, ini keistimewaan masjid, masya Allah. Nah, fadilah. Itu kelihatan kalau kita pakai dalil. Qala Allah, qala Rasulullah. Kalau ngandelin mata, bisa saja, bahkan bisa saja orang Islam itu tidak tahu sama sekali keistimewaan masjid sehingga lewat aja. Baik. Demikian juga bulan Ramadan. Kalau kita cuman ngandelin nih panca indera kita termasuk penglihatan kita, ngandelin Ramadan dari Ramadan ke Ramadan, pengalaman-pengalaman yang lalu, bisa saja bulan Ramadan itu tidak kelihatan istimewanya. Bisa saja saudara-saudara kita sesama muslim itu berat banget ketemu Ramadan. Aduh, ini bulan mahal. Mana duit belum gablek isinya gitu ya, bahasa sini ya. Sudah mau pulang kampung, aduh. Bayangin, yang fokusnya apa? Yang ada di batok kepalanya apa? Bulan mahal, nanti pulang kampung itu juga mahal, ya kan? Akhirnya fokusnya di bulan Ramadan, memeras tenaganya habis-habisan supaya
terpenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mari kita fokus ya melihat Ramadan yang ada kemungkinan pekan depan itu malam Rabu itu sudah ada yang tarawih. Kemungkinan. Ya, bahkan kalau antum yang Muhammadiyah, artinya ini itu sudah ditetapkan ya. Benar ya? Rabu puasanya kan? Berarti kan malam persis malam pekan depan itu. Nah, kalau saya sih tidak Muhammadiyah, saya terus terang. Ya, artinya urusan puasa saya mengikuti pemerintah, karena mereka itu bukan semata-mata karena pemerintah, bukan, tapi sistemnya itu dia menetapkan berikhtiar untuk ru'yatul hilal, kemudian nanti ada sidang isbat baru ditetapkan. Baik, seandainya antum ada yang Muhammadiyah, jangan pergi ya, jangan ninggalkan majelis ini. Biasa banget kali orang Islam berbeda ini ya. Kalau misalnya antum partainya apa, nggak usah, duduk aja di sini, karena yang kita kaji itu bukan urusan partai. Iya, mestinya majelis itu bisa mengumpulkan semua kalangan kaum muslimin, apalagi materinya bukan saya yang ngajarkan, saya cuma menunjukkan. Nanti kalau seandainya saya salah silakan antum koreksi. Taib, kita lihat dulu dengan kacamata Al-Quran ya, Ramadan itu ada apa sih gitu ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran itu Ramadan. Kalau saya salah silakan koreksi. Coba cari ada nama bulan yang disebut selain Ramadan. Sebatas yang saya tahu tidak ada. Allah ketika mengkhabarkan bahwa satu tahun itu 12 bulan tidak disebutkan dalam Al-Quran Muharram, Safar, Rabiul Awal. Baik. Bahkan ketika Allah menyebutkan ada 4 bulan haram, bulan suci, bulan istimewa dari 12 bulan itu, Allah cuma menyebutkan bilangannya, minha arba'atun hurum. Taib ya, Nabi yang menyebutkan asyhur hurum itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Dah, Nabi yang menyebutkan, bukan di dalam Al-Quran. Tapi giliran Ramadan Allah sebutkan, kita temukan nama Ramadan, dan itu terkait dengan hal-hal besar. Penyebutan Ramadan itu bukan hanya disebutkan bulan Ramadan saja. Yang pertama, Allah wajibkan puasa di bulan ini. Maka bagi umat Islam itu harus tahu puasa yang wajib itu adalah puasa Ramadan, sebulan full. Tayyib. Dan juga yang kedua, Allah menyebut Ramadan terkait dengan nuzulul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tayyib. Itu intinya. Kalau kita ingat Ramadan, kita lihat dengan Al-Quran, Allah wajibkan puasa itu hanya di bulan Ramadan. 11 bulan yang lain tidak ada kewajiban puasa. Jadi apes-apesnya kalau orang Islam itu puasanya hanya Ramadan saja, bagi yang memenuhi syarat ya, sudah beres. Seandainya tidak pernah sehari pun dia puasa di luar Ramadan, gak masalah. Artinya jangan antum katakan kamu berdosa, gak ada. Itu adalah puasa nafilah. Memang tidak wajib, tapi kadang-kadang terlalu sayang untuk dilewatkan. Puasa 6 hari di bulan Syawal plus Ramadan, atau Ramadan plus 6 hari di bulan Syawal, seperti setahun dan seterusnya. Terlalu sayang. Tayyib. Itu puasa dan nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nanti kalau ini kita kembangkan, ada namanya Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi itu yang terlihat jelas, Ramadan bulan yang sangat istimewa, bulan yang dipilih oleh Allah untuk mewajibkan kepada hamba-hambanya ibadah siyam. Taib. Dan juga Allah mengkhabarkan dulu Allah menurunkan Al-Quran itu di bulan Ramadan. Al-Quran yang diturunkan itu dijaga oleh Allah. Maka kalau kita sudah tahu Ramadan dulu Allah turunkan Al-Quran, sekarang saatnya Ramadan itu kita berdekatan dengan Al-Quran lebih dari hari-hari yang lain. Kita bertekad dari sekarang, apalagi yang lancar-lancar baca Quran itu ya, kita perbanyak. Bukan membaca, kalau membaca mah setiap hari rutin. Sebagaimana jasad kita itu penuh, perlu makanan simultan, sarapan, makan siang, makan malam, maka badan kita itu idealnya juga dikasih makan Al-Quran. Makanan yang halalan thayyibah perlunya untuk kesehatan fisik, vitalitas fisik,
Sementara tilawatul Quran, terutama tilawatul Quran bitadabbur, itu untuk makanan rohani kita, hati kita. Tayyib. Ramadan itu bukan baca Quran, memperbanyak. Ya, bahkan bisa dilipat kali, bisa 5 kali lipat, bisa 10 kali lipat di hari dibanding dengan hari-hari biasa. Baik, itu sekilas ya, sekilas. Waktu kita tidak banyak dan kita ingin merangkum sebanyak mungkin faedah dalam pertemuan kali ini. Kalau kita lihat berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, akan terlihat istimewanya lagi. Ya, ini tidak mungkin terlihat dengan mata, bahkan dengan panca indera enggak. Melihatnya pakai kacamata, sisi kanan ini Al-Quran, sebelah kiri As-Sunnah. Nanti kita akan dapat ilmu tentang Ramadan yang luar biasa. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan saudara-saudaraku sekalian ya. Kalau ada sabda Nabi, hati-hati, jangan sampai kita meragukan kebenarannya. Kalau sudah benar-benar loh ya, benar-benar itu dari Nabi, sahih hadisnya, jangan sampai kita meragukan, apalagi menolak. Kita itu kalau sudah mengakui beliau Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib sebagai hamba Allah dan Nabi serta Rasulnya, awas, jangan sampai kita menganggap beliau itu pembohong. Kita sifati beliau itu as-sadiqul masduq, yang benar, yang kalau bersabda itu selalu benar. Karena selalu benar maka harus kita benarkan. Jangan sampai Nabi nggak pernah bohong tapi umatnya itu berat untuk membenarkan sabdanya, itu nggak klop. Karena Nabi kita itu nggak pernah bohong ya, bahkan bohong, kalau ada orang bohong atas nama Nabi itu diancam dengan azab yang sangat mengerikan. Dosa yang paling besar, dosa bohong yang paling besar itu diantaranya adalah, atau yang sangat besar, berbohong atas nama Nabi. Nabi kita nggak bohong. Nah, ini insya Allah nanti kita akan dapat ilmu yang luar biasa. Oh, udah bener ya jamnya ya. Waktu itu saya ketipu, itu udah ada bener nggak tahu. Alhamdulillah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lamma hadara Ramadan, ketika Ramadan hadir, ketika Ramadan tiba, Nabi pernah bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak. Nah, telah datang kepada kalian bulan penuh berkah. Ya, kadang-kadang bulan itu istimewanya macam-macam ya. Qad ja'akum asyhur hurum. Berarti apa? Dzulqa'dah asyhur hurum, min asyhuril hurum. Dzulhijjah Muharram, Rajab. Kalau di sini Rasulullah menyebut Ramadan, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan mubarak. Kalau kita bicara berkah itu jalur barokah ya, al barakatu minallah, yang melimpahkan, yang mencurahkan keberkahan itu Allah. Allah curahkan, Allah limpahkan di bulan Ramadan. Kita yang mendengar ini jemaah sekalian ya, ini tantangan buat kita. Kalau kita sudah mengenal Ramadan itu mubarak, berarti di dalam Ramadan itu ada berkah, ada kebaikan yang melimpah ruah, yang abadi. Apa tugas kita? Kita berusaha untuk mendapatkan keberkahan yang Allah simpan di bulan ini. Jangan sampai kita punya ilmu dari Rasulullah, Ramadan itu adalah bulan penuh berkah dan keberkahan itu dicari dengan jalan yang benar, kemudian kita pangku tangan. Ramadan gak sholat, Ramadan gak puasa, berkah. Berkah dari mana? Berkah dari Hongkong? Gak mungkin. Di sini sudah tergambar, saya harus merencanakan agenda yang jelas demi mendapatkan bagian ini. Taib. Biasanya di negeri kita ini Ramadan itu lebih populer disebut bulan suci. Ya, bulan suci ya. Meskipun ini nanti kalau ini agak rancu. Kenapa? Karena bulan haram itu diartikan bulan suci. Tanah haram juga tanah suci. Gitu kan? Nah, tapi saya tidak terlalu mempermasalahkan itu. Saya juga memang dari kecil biasa menyebut bulan suci Ramadan. Oke.
Kalau umat Islam itu sudah menyifati bulan Ramadan itu bulan suci, berarti apa? Konsekuensinya apa? Harus menjaga kesucian bulan tersebut. Dalam agama kita itu maksiat itu berarti mengotori, kotor, ya kan? Jadi kalau ada orang sudah memiliki keyakinan bulan Ramadan atau menamai bulan Ramadan itu bulan suci, mestinya jauh sebelum bulan ini tiba dia juga sudah punya agenda. Saya akan minimalkan maksiat saya untuk menjaga kesucian bulan Ramadan. Bagus, ya. Kalau tadi bulan penuh berkah, akhirnya kita juga ujung-ujungnya kita akan berusaha menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan yang pertama, yang kedua yang disyariatkan sebagai tambahannya. Mudah-mudahan saya dapat bagian berkah. Ya, masjid ini, ruangan ini kan dijaga kesuciannya kan. Di luar sana itu biasanya dikasih peringatan batas suci. Iya. Al-Quran kita sebut kitab suci. Tidak sembarangan kita boleh memegang mushaf. Bahkan fikih yang beredar di negara kita yang umumnya kita pelajari sejak kecil, itu nggak boleh kita memegang mushaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas besar maupun kecil. Begitulah. Jadi umat Islam ini, misalnya bayangin, umat Islam itu rata-rata menyebut bulan suci Ramadan. Sudah sedekat ini, kadang-kadang itu tidak ada persiapan. Ya, tidak ada persiapan. Maka bayangkan orang yang di bulan Sya'ban itu masih penuh dengan kekurangan, termasuk kita juga, bukan orang lain. Ya kan? Tapi kekurangannya tuh kalau sampai parah, Ramadan ini Sya'ban tinggal sepekan lagi, dia masih biasa nggak sholat, masih biasa maksiat dosa-dosa besar, masih minum khamr, masih judi, masih zina, kemudian tidak pernah mendengarkan nasihat kan, tiba-tiba besok Ramadan nggak siap dia. Bayangkan masuk Ramadan masih terbiasa nggak sholat 5 waktu, masuk Ramadan masih biasa dengan dosa-dosa besar. Makanya kalau ada ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mengingatkan kaum muslim, songsong bulan penuh berkah, bulan suci itu dengan persiapan, bertekad untuk bertaubat. Alhamdulillah. Kalau ada yang mengingatkan ini Masya Allah, orang yang benar-benar sayang kepada kaum muslimin. Tayyib. Ufturidhu alaikum siyamu, diwajibkan atas kalian puasanya. Ingat ya, puasa Ramadan itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah, berdasarkan ijma'. Bahkan orang Islam itu idealnya mengetahui puasa Ramadan itu sebagai kewajiban besar itu ketika dia belajar level pertama, level dasar-dasar Islam. Tidak usah nunggu dia sarjana, tidak usah nunggu dia mencapai gelar. Orang Islam itu mestinya tahu ilmu dasar keislaman. Rukun Islam ada berapa? 5. Ada nggak puasa Ramadan di dalamnya? Ada. Sebelum puasa apa? Salatlah. Tapi hari ini biar lihat, seakan-akan ada orang itu beragama Islam, tapi kayaknya itu karena tidak pernah sholat sama sekali misalnya, seakan-akan entah belajar dari mana, rukun Islamnya itu seakan-akan tidak ada sholat 5 waktu. Masya Allah. Tayyib. Nanti jemaah sekalian, ini hati-hati ya, ini bukan fikih keras, bukan. Ini penjelasan para ulama. Lanjutannya, kalau puasa itu wajib berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', kesepakatan ulama, berarti kokoh. Kalau ada orang Islam ya sudah tahu ini, kemudian dia mengingkari kewajiban puasa, itu apa kata para ulama? Yang sering antum dengar, murtad, keluar dari Islam. Masya Allah. Ini ilmu bukan aliran keras. Mestinya semua orang Islam itu, semua kiai-kiai ustadz itu ngajarkan ini, bahwa kalau ada orang Islam kok mengingkari kewajiban sholat puasa Ramadan, perbuatan dia mengingkari itu kewajiban ini menyebabkan dia keluar dari Islam. Taib. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga di bulan Ramadan itu dibuka. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutuplah di bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin,
dan dibelenggu, diikat. Dalam riwayat yang lain ada yang wasul silat, berarti dirantai. Setan-setan itu dirantai. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di dalam Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya apa? Amal soleh yang bertepat yang dilakukan di malam itu jika diterima oleh Allah, maka lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Non-stop ibadah itu. Berarti yang sedang sholat, yang sedang tilawah, yang sedang nangis-nangis mohon ampun bertaubat, kalau bertepatan dengan Lailatul Qadar itu nilai ibadahnya lebih baik daripada 1000 bulan. Wa man hurima khairaha faqad hurim. Dan siapa saja yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia telah terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Jemaah sekalian, ini mungkin sudah rutin ya. Menjelang Ramadan itu mungkin sudah sering mendengar bahwa istimewanya bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Pertama, ini yang mengkabarkan adalah Rasulullah. Jadi ini ilmu orang sejagat, orang Islam sejagat. Orang Islam sejagat raya ini kalau pakai benua, 5 benua, itu kalau melihat puasa, melihatnya dengan kacamata ini seragam. Ya, yang di Eropa, yang di Amerika, yang di Australia, apalagi sarangnya orang Islam itu di Asia, ya kan? Ya, iya. Apalagi Indonesia itu ratusan juta orang melihat Ramadan berdasarkan ini. Mestinya di titik ini tidak ada perbedaan. Ya, semua orang, karena ini adalah ilmu yang bersumber dari Nabi. Kalau ilmu bersumber dari Imam Syafi'i, bisa saja yang bermadhab Hambali beda. Bener kan? Seperti kunut subuh misalnya, kalau yang bermadhab Syafi'i itu sunnah, yang lainnya tidak. Tapi ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ilmu seluruh kaum muslimin. Coba kita merenung, kalau ini sudah lekat di ingatan kita, bahkan menjadi bagian dari akidah kita, keyakinan kita bahwa Ramadan itu seperti itu sifatnya. Kira-kira responnya apa? Itu yang kita renungkan dalam-dalam. Kalau kita sudah mengenal ini ternyata tidak ada reaksi, tidak ada respon, biasa-biasa aja. Kira-kira orang yang sudah dikasih tahu oleh Rasulullah sampai kepada dia, apalagi dia sudah mengetahui ini tapi tidak melakukan apa-apa, Ramadan itu dibikin biasa. Secara hal, secara apa namanya, hal itu secara bukan ucapan loh ya, secara hal, keadaan. Orang seperti ini kalau seandainya kita katakan, mungkin diri kita sendiri, seakan-akan kalau orang Betawi sini, Bekasi, emang gue pikirin, pintu surga mau dibuka kayak, mau ditutup, setan dibelenggu, enggak gue pikirin. Orang-orang yang di Ramadan itu tidak melakukan apa-apa, tidak ada peningkatan takwa, tidak ada peningkatan. Kan bisa dikatakan kamu itu dikabari oleh nabimu, tapi kok kamu begitu-begitu aja. Nah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kita ini siapa? Dikabari bahwa Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, kemudian kita adem-adem aja. Apalagi yang saya gambarkan nanti, na'udzubillah, tetap nggak sholat, tetap zina, tetap minum khamr, nggak peduli. Gimana? Parah nggak? Parah nggak? Coba antum renungkan, parah apa enggak? Anda muslim tapi seperti itu. Maka biasanya ya kita diajak, diingatkan song-song Ramadan dengan tekad yang bulat. Kita ingin bertobat, bahkan tobatnya itu sebelum Ramadan kan. Kemudian kita ingin manfaatkan waktu sebaik-baiknya tuh kelak. Masa iya sih ikhwatal iman, ada orang Islam yang kepengen masuk surga, kepengen selamat dari neraka, dikasih tahu ini bulan Ramadan itu pintu-pintu surga dibuka. Stop amalan-amalan yang mudah-mudahan menyebabkan kamu masuk surga. Apa? 2 yang pokok, sholat 5 waktu jaga sebaik-baiknya, dan tunaikan puasa Ramadan. Ini biasanya kalau melihat ini saja itu minim, ini baru pokok. Saya ingin nambah yang banyak, silahkan. Tarawih, memperbanyak baca Al-Quran, sedekah, perbaiki akhlak, dan seterusnya. Kumpulan amal ini mudah-mudahan ya, mudah-mudahan menambah
kebaikan kita di bulan Ramadan. Selepas Ramadan mudah-mudahan kita bisa istiqamah. Kalau kita diwafatkan oleh Allah bulan Syawal, mau diwafatkan oleh Allah bulan Syawal? Gak mau saya pengen minta. Tapi persoalan mati itu bukan mau atau tidak mau, gak pernah ditawarkan kan ya. Insya Allah kalau matinya di bulan Syawal, dia masih istiqamah, husnul khatimah. Itu ini tahunan ya. Ada yang lebih dekat lagi, Anda muslim, alhamdulillah. Anda tahu kan rukun Islam yang kedua itu setelah syahadat adalah sholat 5 waktu. Anda dipanggil muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ayo kita ke masjid sholat berjamaah, dilipat gandakan 27 kali lipat. Kalau itu isya tadi. Kemudian ada orang muslim dengar adzan gak bereaksi sama sekali. Pantes gak pantes? Karena Anda diundang dan Anda faham ini adzan, hayya 'alas shalah, yuk kita sholat. Ternyata tidak. Nah, Masya Allah ya. Mari kita yang sudah ngaji itu ya, jangan hanya numpuk ilmu, ngoleksi ilmu, kita jadikan cermin ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain masih ada tambahan, ada malaikat yang menyampaikan seruan. Lagi-lagi ini gaib, nggak bisa ditangkap dengan panca indera kita. Ya baghiyal khairi absyir, wahai orang-orang yang berburu kebaikan, berbahagialah ya. Bulan Ramadan itu saatnya kita berlomba-lomba dalam berbagai macam cabang kebaikan. Tapi berlombanya itu ya, yang pokok adalah tadi 2 kewajiban besar. Kita jaga sholat 5 waktu, kita jaga puasa Ramadan. Setelah itu nanti kita ada kebaikan-kebaikan yang banyak. Taib. Kemudian waya bagial syari aksir, wahai pemburu-pemburu keburukan, ahli maksiat, stop kamu, berhenti kamu ya, hatta yanqadhiya Ramadan, hingga datang Ramadan ya. Ini kalau kita ngelihatnya pakai hadis ini ya, hadis ini riwayat Ahmad, An-Nasai wal Baihaqi, dan di Fiqhus Sunnah hadis ini dinilai sahih li ghairihi. Jadi hadis ini sahih dengan berbagai macam jalannya. Alhamdulillah. Baik. Udah istimewa? Udah kan? Biasanya kalau sudah istimewa, kalau tahu kita kepingin kan ketemu dengan bulan Ramadan ini masih seminggu. Bahkan pendahulu-pendahulu kita itu dari 6 bulan saja itu sudah berdoa kepada Allah. Apalagi kita sekarang tinggal sepekan. Sisipkan di doa-doa kita itu, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Mau ngapain kamu? Pengen ibadah ya Allah. Kalau pengen ibadah berarti doanya bukan hanya temukan dengan bulan Ramadan. Afiyah, beri kami afiyah. Karena kalau sakit berarti kita tidak bisa ikut puasa, tidak bisa ikut tarawih, tidak bisa ikut sholat jam. Maka harapan kita diberi kesempatan ketemu Ramadan, afiyah, aman, dan juga muwaffaq, dapat taufik ya. Karena yang menggerakkan orang untuk ibadah itu Allah. Tanpa taufik dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, boro-boro sholat, boro-boro puasa dari fajar sampai maghrib, jangankan puasa, kita tidak mungkin bisa melangkahkan 1 langkah ke masjid kalau tidak dapat taufik. Tidak mungkin kita bisa melaksanakan 1 kali sujud, padahal alhamdulillah di antara kita itu tabungan sujudnya sudah puluhan ribu kali. Tinggal memohon kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Rukuknya sudah ribuan kali. Langkah kakinya itu sudah, kalau diakumulasi itu, kalau jalan kaki seantara Surabaya Jakarta itu sudah lebih jauh lagi. Alhamdulillah ya. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kalau puasanya ya yang pasaran banget itu sudah setiap Ramadan ini sering banget. Barang siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap ganjaran, diampuni dosanya. Udah, berarti saya butuh puasa. Yang antum incer apa? Maghfirah. Saya ini banyak dosa ya. Saya mengharap kalau saya taati ibadah ini, saya tunaikan dengan sebaik-baiknya, saya berharap ampunan. Saya juga berharap masuk surga. Dan juga puasa itu bisa menjauhkan dari neraka. Kurang apa? Kalau dikaitkan dengan impian orang-orang mukmin, nyambung semuanya. Nyambung.
Antum pengen dapat ridho Allah? Iyalah. Ya kalau pengen dapat ridho Allah, ya taati Allah, jalankan kewajibannya, tunaikan kewajibannya. Anda pengen dapat ampunan? Iya. Kenapa? Dosa saya banyak. Ngeri saya kalau kembali ke hadapan Allah tidak diampuni. Puasa, Nabi menghabarkan buah daripada puasa itu diantaranya adalah ampunan. Anda pengen masuk surga? Iya. Bergembiralah kamu kalau kamu sabar menunaikan ibadah puasa. Nabi juga sudah menghabarkan pintu masuknya orang-orang yang punya amalan ibadah itu adalah malam ibadah puasa melalui pintu Rayyan. Masya Allah. Tapi berat Pak, nanti dulu. Jangan bicara berat. Duduk sebentar, renungkan dalam-dalam. Apalagi kalau kita tadabburi ayat Al-Quran plus hadis-hadis Nabi. Puasa itu tidak ada istilah berat. Sebenarnya ya dalam kemampuan kita. Allah ketika mewajibkan puasa, nah itu apa? Memgelontorkan sekian banyak kemudahan. Sebagaimana Allah ketika mewajibkan kita sholat 5 waktu, seiring Allah mewajibkan sholat 5 waktu itu, Allah berikan sekian banyak kemudahan. Ya, misalnya apa? Yang sakit tidak dipaksa sholat seperti orang sehat. Maka kalau urusan sholat itu ada orang sholat dengan duduk bahkan sampai berbaring. Makanya sholat itu tidak bisa ditinggalkan, tidak pernah ditinggalkan oleh seorang mukmin. Karena apa? Bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah mengikuti keadaan. Musafir Masya Allah dapat diskon besar-besaran. Yang 4 rakaat bisa jadi 2. Yang harus dilakukan pada waktunya masing-masing bisa digabung. Saya ambilkan contoh. Ini misalnya ada orang dari Bekasi Timur itu mau ke Malang, berangkat pada maghrib, ya kan? Dia sholat maghrib dulu, ya. Mestinya kalau di Bekasi Timur sana itu ada Masjid Amar Ma'ruf dan yang lainnya, atau di pom bensin juga ada sholatnya. Dia sholat maghrib, ya, tayyib. Kemudian setelah sholat maghrib dia sholat isya. Sholat isyanya cukup 2 rakaat. Dia naik bis. Berita bis yang saya dengar itu ada bis yang paling mewah ke Malang itu ya. Itu harganya cuma 800-an sekian puluh ribu. Itu yang paling mahal. Bisnya double decker, kemudian isinya cuma 19 seat. Masya Allah, bisnya gede itu, isinya itu sama dengan elep. Nyaman kan? Dia tidur di sini sampai Malang subuh misalnya. Baru ketemu sholat subuh di Malang sana. Dia bisa sholat nanti kalau capek misalnya naik yang mewah tadi, ya kan? Dia berbaring kemudian tidur lelap, bangun subuh. Kena semua itu maghribnya waktu di Bekasi Timur, sampai subuh sana insya Allah sudah sampai. Masya Allah, mudah banget, tinggal orangnya. Demikian juga puasa jemaah sekalian ya. Tolong kita yang sudah ngaji ini bisa menasehati orang-orang yang masih menganggap puasa itu berat. Puasa itu tidak berat saudaraku. Pertama ya, hanya sebulan dalam setahun. Bahkan kalau kita kembali kepada Al-Quran, itu cuman disebut oleh Allah ayyaman ma'dudat, 1, 2, 3. Nggak mungkin 32, apalagi lebih dari itu. Kalau 32 hari antum kebablasan, yakin dijamin kebablasan. Maksimal cuman berapa? Nah, oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, puasa itu bukan 24 jam saudaraku. Jadi kalau ada orang Islam ya melihat ibadah ini itu berat banget, kemudian dia sampai nggak sanggup sehari nggak puasa, 2 hari, sebulan full nggak puasa, ya Allah, ini orang ketipu mentah-mentah. Sama dengan orang yang saking pelitnya nggak sanggup membayar zakat, itu tertipu mentah-mentah. Yang nipu siapa? Jelas syaitan. Jangan kamu bayarkan zakat, kamu miskin, astagfirullah. Dan dituruti bisikan itu. Sama dengan puasa, jangan puasa, syukur loh, kamu akan sengsara, lapar, haus. Baik, tidak 24 jam, hanya dari fajar sampai maghrib. Itu pun untuk meringankan konsekuensi beban puasa,
ya, disunnahkan untuk sahur, diakhirkan sahur. Sahur pun tidak ditentukan menunya. Tidak ada dalam Islam itu sahur minimal hanya minum sebotol kecil begini misalnya, ya kan. Makannya tidak boleh pakai empal, tidak boleh pakai ayam goreng, tidak boleh ini nasi putih. Nggak ada ketentuan itu. Istri antum ini biasanya urusan dapur, ya, ini istri urusan perempuan, berhak untuk menyusun makanan-makanan yang menggairahkan, yang mudah-mudahan diserap waktu sahur. Antum yang biasa ngopi, diharamkan kopi apa enggak? Terserah. Nanti kalau sudah tiba waktunya, apa? Buka, segera berbuka, jangan tilawah dulu, jangan sholat dulu, segera berbuka. Tuh, tapi kemudian apalagi malam ba'da maghrib itu sampai fajar halal. Antum yang istrinya 4 mau gilir sana halal, yang cuman 1 ya sudah 1 aja nikmati, tapi halal. Masya Allah. Apalagi yang sakit minggir, yang sepuh minggir, ya, apalagi memang yang sudah tidak mampu minggir, bayar fidyah. Itu biasanya kalau anak-anaknya ini berbakti, orang tuanya tinggal kipas-kipas, anaknya yang berebut, ya. Saya yang bayar mas, ini adiknya yang bilang, mas, urusan fidyah mama ya, sama papa atau pae, mae ya, begitu ya, saya yang nanggung ya. Oh iya, kamu yang nanggung, nanti saya yang ngasih hadiah bapak dan ibu di waktu lebaran. Masya Allah, anaknya banyak, berbakti semua. Itu tinggal kipas-kipas, ya kan? Apalagi yang musafir dapat rukhsah boleh tidak, yang sakit minggir, yang hamil minggir. Mana buktinya kalau puasa itu memberatkan? Ibadah ringan tapi kita dijanjikan oleh Allah sekian banyak kebaikan. Mestinya kita memandang puasa itu bersyukur. Alhamdulillah, Allah wajibkan puasa ibadah ringan tapi ganjarannya besar. Pertama, menyambut Ramadan tadi kita sudah tahu keistimewaannya, kita antusias. Kita diwajibkan oleh Allah Ramadan puasa, mudah-mudahan kita siap. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan ya Allah. Beri kami kesempatan bertemu dengan Ramadan ya Allah. Saya akan jaga sholat 5 waktu, saya akan puasa, saya akan tarawih ya Allah. Saya akan memperbanyak baca Quran, banyak-banyak berderma. Saya akan memperbaiki akhlak saya ya Allah. Saya akan belajar menjadi orang yang sabar. Saya akan belajar menjadi orang yang dermawan. Saya akan belajar menjadi orang yang rendah hati, tawadhu. Ya, karena kadang-kadang ada orang itu badannya besar, gagah, potensi untuk sombong. Dia puasa sehari aja sudah lemes. Akhirnya dia sadar, ya Allah, memang saya itu nggak pantas sombong. Ya, nggak pantas manusia itu sombong. Baru saya meninggalkan makan dan minum dari fajar sampai maghrib sudah gemeter kadang-kadang. Apalagi kalau orang nggak pernah puasa sama sekali ya. Sekalinya puasa Ramadan itu biar badannya gede kadang-kadang parah keadaannya. Masya Allah. Itu gambarannya jemaah sekalian ya. Kita tutup dengan menggantungkan harapan keridhaan Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur kita, bertemu dengan Ramadan dalam keadaan afiah, negara kita aman dan juga negara-negara kaum muslimin aman, sehingga mereka bisa maksimal ibadah. Dan tentunya tadi mudah-mudahan kita mendapatkan taufik ya. Kemudian dari awal Ramadan kita berjuang sampai akhir Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung, keluar dari Ramadan diampuni dosa kita. Terakhir, satu saat Nabi itu di atas mimbar, naik mimbar, amin katanya sampai 3 kali. Yang satunya itu, kenapa Nabi mengatakan amin? Jibril mengatakan, semoga Allah hinakan seorang hamba yang ketemu Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, tidak diampuni dosanya. Nabi mengucapkan amin. Itu yang doain bukan saya, yang doakan Jibril, yang mengaminkan siapa? Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang keluar dari Ramadan tadi mendapatkan ampunan, kemudian amal soleh kita bertambah, ketakwaan kita diterima oleh Allah, akhirnya puncak cita-cita kita terrealisasi, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini jemaah sekalian, mudah-mudahan bisa memotivasi ya, ketemu Ramadan, dan mudah-mudahan kita siap ya untuk menunaikan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.